Manusia itu punya ruh, punya sukma. Sukma manusia itu ada 7 dalam badan. Jadi ruh itu adalah nyawa manusia gitu. Jadi kalau dicabut ya meninggal gitu. Kalau sukma itu adalah sifat karakter manusia. Itu sukma namanya. Nah, kalau diganggu dengan ilmu hitam, misalkan ngebuat karir dari atas jatuh ke bawah, dari ganteng jadi gendut gitu kan, dari yang awalnya nggak bisa ngerokok jadi ngerokok, itu gangguannya tuh di sukma, dirubah karakternya di situ, di sukma itu. Nah, apa yang ku jelaskan nanti ke depannya itu sudah ku alami dari tahun 2019 dan sudah ku tanyakan ke orang-orang yang mengerti di bidang ini gitu, dari Ustadz, Habib, orang Dayak, karena aku di Kalimantan, orang suku Banjar, orang Indigo, itu kutanyakan semua. Relate nggak dengan apa yang ku alami gitu? Ternyata relate semua gitu, dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi sukma manusia itu ada 7, dan itu kalau di alam gaib dicabut, ditaruh di alam gaib, itu bentuknya seperti kita, tapi ada 7 dan beda-beda rupanya gitu. Bukan rupanya sih, mukanya kita, cuma kayak beda-beda, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek gitu, kayak mencerminkan karakter kita gitu. Gitu asik tuh kalau kita bahas nanti ke depannya ya. Nah, jadi ketika sukma itu ditarik oleh dukun, yang dirasakan oleh korban adalah mati rasa. Sebanyak apa sukma yang ditarik, sebanyak itu pula mati rasa yang dirasakan oleh si korban gitu. Kalau nggak tahan, gila nanti korbannya gitu. Nah, sukma ini apabila ditarik, kata yang ahlinya nih ya, sukma itu apabila ditarik 2 kali 24 jam, maka dia nggak mengenal lagi dengan sukma-sukma dia yang lain. Maksudnya, dia sama sukma yang lain itu menganggap orang lain. Makanya nanti akan ada part dimana mungkin ya kedepannya aku akan jelaskan antar sukma itu berdebat. Karena kan awalnya gini, dia kan bertujuh jadi satu nih, tiba-tiba dipisah. Jadi yang dipisah ini, yang ditarik ke alam jin itu, dia kayak udah punya cerita tersendiri, pengalaman tersendiri. Jadi ketika masuk lagi ke badan gabung, dia ibaratnya beda sendiri pemikirannya gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi tapi dukun-dukun yang biasanya menarik sukma korban ini, biasanya dia pinter gitu mengakalinya supaya si korban ini gak sadar bahwa sukma dia ditarik. Jadi dia akan menunggu sebab dulu baru dia tarik sukmanya. Contoh, jadi diganggulah dulu, misalnya si korban ini punya pacar, terus diganggulah hubungannya sama pacarnya, galau, si korban ini kan nangis nangis nangis. Nah, saat dia galau itu ditarik tuh satu sukmanya, teng. Jadi ketika si korban ini merasa mati rasa, dia pikir karena putus dari pacarnya atau karena disakiti sama pacarnya, akhirnya yang dia kambing hitamkan, dia merasa yang dia salahkan adalah si mantannya, karena dia ngerasa gara-gara mantannya nih nyakitin dia, jadi dia ngerasa mati rasa. Nah, itu satu. Terus yang kedua, misalkan ternyata si pelaku ini tetap gak bisa nih, misalkan tujuan dia menarik sukma si korban ini untuk menghancurkan karir si korban nih, ditarik satu nggak berhasil nih, ternyata karirnya nih baik-baik aja, mau dia tarik lagi yang kedua kan, dia bikin cara supaya nggak curiga si korban. Dibikinlah misalkan si korban ini punya sahabat, diadu domba nih sama sahabatnya, misalkan sahabatnya dibikin membuat sedih si korban ini, akhirnya korban ini sedih kan karena dihianati sama sahabat, merasa dijahati sama sahabat, galau lagi, galau, ditarik tuh, saat galau itu ditarik tuh sukmanya satu, deng. Jadi akhirnya si korban ini ketika merasa semakin mati rasa, dia pikir gara-gara toxic friendship itu, dia pikir karena oh aku punya temen yang toxic gitu, jadi aku akhirnya merasa mati rasa, semakin mati rasa ini. Nah, terus yang sudah 2 nih sukmanya ditarik nih, nggak sesuai dengan tujuan si pelaku, karena pelaku ingin menjatuhkan karirnya, ternyata tetap nggak bisa dijatuhin, dicoba lagi ditarik sama si pelaku nih yang ketiga, deng. Tapi ditunggu momennya, misalkan dia tunggu momennya, ternyata keluarga dari si
korban ini misalkan ada yang meninggal, tantenya misalkan meninggal. Sedih nih, lagi sedih yang mendalam banget nih si korban ini. Ditarik lagi sukmanya yang ketiga. Mati rasa, tambah mati rasa. Jadi supaya si korban ini berpikir mati rasa yang dia alami ini karena kehilangan orang yang disayang. Padahal bukan, padahal karena sukmanya ditarik orang. Gitu. Jadi dibikin sebab gitu supaya orang gak sadar. Dan sukma itu paling enak ditarik ketika seseorang dalam keadaan sedih luar biasa atau marah luar biasa. Itu dua hal itu mudah tuh ditarik. Jadi kalau dalam keadaan happy seneng itu nggak bisa ditarik gitu, karena kan dia pengontrolan diri. Kalau kita lagi sedih lagi marah tuh kita kan nggak bisa ngontrol diri kan, kayak galau, itu enak banget ditarik tuh sama dukunnya. Jadi itu contoh gambaran bagaimana sukma itu sangat berpengaruh pada hidup seseorang gitu. Dan sukma itu paling berpengaruh pada nafsu. Makanya orang dengan gangguan sukma biasanya urusan percintaannya selalu gagal. Nanti dijelaskan ke depannya ya.